ada? Oh, ini dia. Nah, delay kali ya. Oke, bab 5 dengan judul rangkaian arus bolak-balik. Jadi ini adalah lanjutan dari bab 4. Nah, di bab 4 itu kamu sudah belajar tentang salah satunya tentang gegel induksi atau arus induksi generator AC. Ya, generator AC berarti menghasilkan listrik dari induksi gitu ya. Menghasilkan arus listrik atau tegangan yang sifatnya adalah bolak-balik ya. Kemarin kita sudah belajar yang generator AC, ada generator DC ya. Nah, di sini berarti konteksnya adalah kamu arusnya adalah arus yang bolak-balik ya. Nah, bagaimana kalau arus listrik atau tegangan listrik AC tadi dirangkai gitu ya, benar-benar dirangkai dengan beberapa komponen. Nah, komponen yang akan kita rangkai pada rangkaian arus bolak-balik di sini ada 3 saja. Padahal banyak sekali komponen yang bisa dirangkai gitu ya. Tapi di sini dibatasi untuk level SMA hanya 3 komponen, yaitu hambatan R, kemudian kumparan L atau induktor L, kemudian kapasitor. Itu saja. Ya. Kemudian rangkaiannya seri. Nah, jadi sebenarnya ujung dari bab ini adalah rangkaian seri RLC. Kita sebutnya rangkaian seri RLC. Kenapa yang nggak paralel, Pak? Paralelnya ada, cuman belum dipelajari untuk level SMA. Jadi rangkaian seri RLC. Nah, tentu sebelum sampai sana perlu beberapa besaran yang terkait dengan rangkaian arus bolak-balik ini dijelaskan, gitu ya. Jadi ujungnya di sana, tapi ada nanti istilahnya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, ada nilai efektif, ada nilai maksimum, itu harus dijelaskan dulu sebelum benar-benar kita menganalisis rangkaian arus bolak-balik. Ya, jadi kompetensi dasarnya adalah kamu bisa menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Ya, ujungnya di sana. Jadi untuk menganalisis itu ya besaran-besaran yang baru gitu ya, besaran-besaran atau yang terkait dengan rangkaian arus bolak-balik harus dijelaskan lebih dulu. Kemudian memecahkan masalah terkait dengan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan dari pembelajaran bab ini adalah peserta didik mampu menganalisis rangkaian arus bolak-balik dan penerapannya serta terampil memecahkan masalah terkait dengan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari secara jujur, rasa ingin tahu, berpikir kritis dan tanggung jawab. Nah, kita mulai dari aplikasi ya. Jadi supaya ini belajar apa sih biar kalau ada aplikasinya, ada kontekstualnya gitu ya, lebih termotivasi. Jadi sebenarnya rangkaian arus bolak-balik ini sangat banyak. Ya, khusus untuk rangkaian yang berkaitan dengan RLC gitu ya. Ini ada beberapa yang spesifik digunakan di banyak sirkuit gitu ya, di banyak rangkaian yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak jauh dari kita, itu sudah kamu gunakan sehari-hari. Yang pertama adalah rangkaian osilator sederhana, rangkaian tuning, rangkaian penerima sinyal, gitu ya. Misalkan kita punya radio, gitu ya, radio, kita ada tuningnya, gitu ya. Nah, itu rangkaian di dalamnya saat kita memutar tuningnya itu di situ ada rangkaian yang terintegrasi, yang bagiannya adalah rangkaian arus bolak-balik yang ada RLC-nya. Nanti di ujung ini juga nanti dipelajari tentang frekuensi resonansi rangkaian seri RLC. Ya, di mana rangkaian itu nanti bisa sebagai penala atau penerima sinyal. Misalkan kita misalnya radio nih, kita putar 102,2 per amperes ya kan. Nah, berarti frekuensi yang dipancarkan oleh pemancar radio per amperes itu diterima oleh rangkaian itu, dimengerti, beresonansi karena frekuensinya sama. Selanjutnya oleh rangkaian-rangkaian yang lain dikuatkan sinyalnya, jadilah dikeluarkan lewat speaker, kita bisa mendengar. Kira-kira gitu ya. Itu namanya rangkaian osilator atau rangkaian penala. Kemudian rangkaian dalam proses sinyal sistem komunikasi. Nah, ini juga ya. Jadi rangkaian-rangkaian yang sifatnya penerima, penala, penerima sinyal ya, itu biasanya terdiri dari hambatan, induktor dan kapasitor. Gitu ya. Tentu nanti bagaimana cara rangkaiannya ini belum dipelajari di SMA. Nanti mungkin kalau kamu masuk teknik elektro atau disiplin ilmu yang lebih spesifik ke rangkaian elektronika, arus lemah gitu ya, itu nanti pasti dipelajari rangkaian-rangkaian itu. Kemudian rangkaian untuk menyediakan perbesaran tegangan penguat sinyal gitu ya, penguat tegangan. Kemudian rangkaian LC, seri, dan paralel digunakan dalam pemanasan induksi. Gitu ya, jadi banyak aplikasinya, jadi itu kontekstual, ada di sekitar kita. Kemudian mappingnya, ini untuk bab ini mappingnya gitu ya, nanti kita kenal
tentang arus dan tegangan sinusoidal. Jadi kita lihat lagi bentuk gelombang gitu ya. Jadi persamaannya kalau kamu perhatikan ini waktu kemarin kamu GGL induksi ya dari suatu generator, arus induksi atau GGL induksinya kemarin persamaannya kalau boleh Bapak tulis lagi itu E itu kan bakwan asin ya. B kali A kali luas penampang kali omega bakwan asin gitu kan, sin omega T. Di sini ada fungsi sin omega T ini merupakan fungsi gelombang sinusoidal. Sehingga nanti bentuk gelombangnya nanti kita pelajari lagi gitu ya, cara menggambarnya. Tapi ini Bapak yakin di matematik sudah dipelajari waktu belajar gelombang semester 3 atau 4 gitu ya, kelas 11 itu juga sudah pelajari. Jadi hanya pengulangan. Ya. Arus juga begitu ya. Kalau ada tegangannya berarti ada arusnya juga, nanti juga dinyatakan oleh dalam fungsi sinusoidal. Kira-kira seperti itu. Kemudian persamaan gelombang tadi ya. Kemudian kita review lagi tentang fase, sudut fase, beda fase gitu ya. Kemudian diagram fasor. Nah, ini mungkin yang baru ya. Diagram fasor itu apa? Fasor itu kira-kira dari kata fase ya. Dari kata fase. Jadi dengan menggambar diagram fasor, kita bisa memahami bagaimana karakteristik dari rangkaian arus bolak-balik. Ya, rangkaian arus bolak-balik berkaitan dengan fase, sudut fase antara besaran-besarannya. Nah, diagram fasor menggambarkan itu, ya besaran-besarannya, sudut fasenya dan lain-lain. Ya, jadi karakteristik dari suatu rangkaian arus bolak-balik bisa dianalisis dari diagram fasor. Ya. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nanti kita pelajari di sini. Cuman panah-panah doang sih, gampang ya sebenarnya. Kemudian alat ukur arus dan tegangan bolak-balik. Ya, di sini nanti kita pelajari ada ampere meter, ada voltmeter. Nah, itu juga sebenarnya sudah dipelajari waktu bab 1 kita ya. Dan ada satu lagi yang baru adalah osiloskop namanya. Jadi ampere meter, voltmeter tidak dibahas lagi secara spesifik ya. Yang dibahas nanti ada simulasi juga yang akan Bapak tunjukkan, itu adalah osiloskop. Ya, osiloskop. Kemudian pengertian tentang nilai efektif dan nilai maksimum ya berkaitan dengan alat ukur listrik arus atau tegangan bolak-balik. Kemudian rangkaian resistor murni ya. Jadi sebelum nanti ke rangkaian seri RLC, kita akan mempelajarinya tahap demi tahap. Yang pertama resistor murni berarti ini resistor saja dihubungkan dengan arus atau tegangan bolak-balik. Kemudian induktor saja, induktor murni. Induktor saja dihubungkan dengan sumber arus atau tegangan bolak-balik bagaimana gitu ya. Kapasitor saja gitu ya. Baru terakhir rangkaian gabungan seri RLC. Nah, ini goalnya. Kemudian terakhir adalah rangkaian seri RLC, resonansi rangkaian seri RLC tadi yang seperti rangkaian penala gitu ya, penerima frekuensi. Kenapa sih frekuensi bisa kita rubah? Kenapa bisa bisa terjadi resonansi dengan menara pemancar gitu, frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun radio gitu ya. Nah, nanti ada analisisnya frekuensi resonansi. Kemudian terakhir daya dan faktor daya dari suatu rangkaian seri RLC. Oke, yang pertama dulu yaitu tentang arus dan tegangan sinusoidal. Nah, pada suatu rangkaian arus bolak-balik atau sumber arus bolak-balik ya, gaya gerak listrik ini dihasilkan oleh generator ya. Kemarin kita sudah belajar generator AC khususnya ya, menghasilkan arus AC, contohnya PLN gitu ya, generator AC. Kita menerima dari PLN itu adalah tegangan atau arus listrik yang sifatnya bolak-balik. GGL sinusoidal ini dihasilkan oleh sebuah kumparan ya yang diputar pada laju sudut tetap ya. Kemarin kita sudah belajar ya. GGL induksi itu terjadi akibat adanya perubahan flux magnetik gitu ya, hukum Faraday gitu ya. Nah, tegangan ini yang dihasilkan berupa tegangan sinusoidal dengan persamaan berikut. Ya, kemarin sudah beberapa video simulasi ya memperlihatkan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh generator AC adalah sinusoidal. Jadi persamaannya bisa tulis V sama dengan Vm, V maksimum ya, atau amplitudenya atau nilai terbesar dari tegangannya, sin omega T. Ini mirip sebenarnya dengan persamaan gelombang. Kalau ingat kamu persamaan simpangan gelombang ya, gelombang mekanik waktu kamu pelajari kelas 11 itu Y A sin omega T kan gitu ya. Ini mirip analogi ya. Y simpangan, A ini simpangan maksimum. Begitu juga dengan V tegangan, Vm adalah tegangan maksimum. Nilai amplitudonya, nilai terbesarnya dari persamaan itu.
Nah, jadi persamaannya kalau digambarkan, saya yakin ini kamu matematika sudah belajar, ini paling simpel gitu ya. Grafik sinus gitu kan. Nilai terbesarnya ada di apa namanya di 90 derajat ya. Kenapa ini 3/2 ya? 3/2 mah berarti ini 3/2. Ini pi/2 nih, masalah nih. Ini kan sini pi ya. Sini pi, ini salah nih. Maaf ya. Pi/2 harusnya ya. Jadi nilai maksimum ada di pi/2 90 derajat. Ini ya 2 pi ini berarti 3/2 ya. Oke. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Oke. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini ya. Kemudian nah, persamaan gelombang tadi ada omega ya. Omega ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, hubungannya dengan periode atau frekuensi ya, ini juga review sebenarnya. Nah, periode dihubungkan dengan kecepatan sudut T sama dengan 2pi per omega, atau mungkin kamu lebih familiar omega sama dengan 2pi per T gitu ya waktu persamaan gelombang gitu ya. Atau yang dikaitkan dengan frekuensi omega itu 2pi F kan gitu ya. Nah, ini masih dipakai lagi. Sehingga nanti dalam persamaan atau ada kasus ada diberikan persamaan arus bolak-balik atau tegangan arus bolak-balik, nanti kamu bisa menganalisis berapa frekuensinya. Contohnya kayak kita sekarang pakai listrik PLN itu frekuensinya 50 sampai 60 Hz ya. 60 Hz sih biasanya kalau di Indonesia ya. 60 Hz itu nanti bisa dibuktikan gitu ya. Bisa dihitung gitu ya, bener kan 60 Hz dari persamaan gelombang yang ada gitu ya. Nah, gimana tahu persamaan gelombangnya, Pak? Nanti pakai osiloskop. Ya, jadi osiloskop itu nanti fungsinya dia bisa memperlihatkan bentuk gelombang dari tegangan atau arus bolak-balik. Gitu ya. Nanti habis ini ada simulasi. Ya, simulasinya ya lumayan untuk membantu memahami osiloskop ya. Kemudian persamaannya, nah tadi ini kita tulis lagi ya, karena omega itu 2pi per T atau 2pi F, jadi persamaan tegangan tadi bisa ditulis demikian. Ya. V sama dengan Vm, V maksimum sin 2pi per T besar kali T kecil. T kecil adalah waktu ya. Atau V sama dengan V maksimum sin 2pi F kali T. Nah, persamaan arusnya bagaimana? Nah, persamaan arusnya juga persamaan dalam fungsi sinusoidal ya. Sehingga I-nya dinyatakan I, kalau ada persamaan I sama dengan IM sin omega T gitu ya. Omega diganti maka juga bisa dinyatakan I IM sin 2pi per T, I maksimum sin 2pi F T. Gitu ya. Jadi tinggal mengganti omeganya saja. Nah, ini juga ini pi/2 ya, maaf ya. Ini pi/2 ya. Nah, ini ada urek-urek aja ya. Nah, persamaannya sinusoidal kayak gini ya. Gampang ya. Nah, tapi nanti dalam aplikasinya di rangkaian-rangkaian yang induktor murni, kapasitor murni, nanti bisa jadi bentuknya tidak sinusoidal seperti ini. Karena nanti ada perbedaan fase antara tegangan dengan arus. Bisa saja nanti seperti bentuk gelombang kosinus ya, kayak gini misalkan. Kayak gini gitu kan. Kayak gini. Nah, kira-kira gitulah. Kalau agak gepeng-gepeng ya dimaklumkan ya. Jadi nanti bentuknya tidak harus sinusoidal saja. Nanti kalau digambar dalam satu grafik yang bersama-sama dengan tegangannya, biasanya nanti digambarnya itu tegangan dengan arus itu dalam satu grafik. Jadi bentuknya nggak selalu harus sinusoidal, kadang-kadang seperti kosinus, grafik kosinus. Tergantung persamaannya, gitu ya. Nah, ini masih secara umum nih. Jadi secara umum persamaan gelombang. Oke, itu review sebenarnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah diagram Fasor ya. Nah, diagram Fasor ini adalah suatu cara untuk menyatakan sudut fase atau besaran-besaran yang terkait yang sifatnya atau yang fungsi untuk memudahkan rangkaian arus bolak-balik. Diagram Fasor digambarkan dengan anak panah saja. Ya, digambarkan dengan anak panah seperti menggambar vektor. Ya, anak panah berarti panjang anak panah itu menentukan besarnya atau nilai dari vektor atau besaran itu. Semakin panjang anak panahnya, nilai dari besaran itu semakin besar. Ya. Kemudian ada arahnya, apakah ke kanan, apakah ke atas. Nah, arah itu menentukan, gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa digambar atau contohnya seperti apa? Misalkan nih, contoh ya. Misalkan ada persamaan gelombang, ya, dari tegangan atau arus seperti ini. Ya, jadi ini ada garis yang merah. Garis merah perhatikan ini adalah tegangan R. Jadi ada
hambatan dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, kita kita ukur dengan menggunakan osiloskop, ya. Nanti habis ini osiloskop nanti ya. Jadi ada persamaan dari tegangan, ini bentuknya seperti ini, sinusoidal yang merah ya. Tegangan di ujung-ujung resistor VR, gitu ya. Kemudian ada arusnya, bentuk persamaannya seperti ini yang biru ya. Kemudian ada juga tegangan pada ujung-ujung kapasitor, bentuknya seperti ini. Jadi nggak usah dipusingkan nih rangkaiannya, gambarnya gimana Pak. Jadi kita fokuskan dulu gambar fasornya kalau bentuk gelombang gini bagaimana, gitu ya. Gambar fasornya bagaimana, diagram fasornya bagaimana. Nah, perhatikan yang pertama adalah antara tegangan pada resistor VR dengan I, perhatikan ini adalah bersama-sama, fasenya sama. Ya, fasenya sama. Perhatikan nih, yang VR naik ya, dia mulai dari titik 0 sama-sama antara V dengan I ya, VR dengan I ya. Kemudian mencapai titik puncak pada waktu yang sama, gitu kan. Di sini mencapai titik puncak nih, ya. Ini VR yang mencapai maksimum, di sini I-nya juga mencapai maksimum di sini. Saat dia turun lagi mencapai 0 sama-sama juga. Kemudian ke fase negatifnya sama-sama gitu ya. Nah, berarti di sini antara VR dengan I kita sebut dengan sefase. Satu fase. Berarti sudut fasenya sama ya. Berarti sudut fasenya adalah sama. Nah, bagaimana menggambar fasornya? Berarti garis atau anak panahnya ini adalah pada arah yang sama atau sudutnya antara mereka adalah 0. Jadi ini gambar yang bawah ini. Perhatikan dulu antara I dengan VR. I ya, kita gambar ke kanan, tapi tidak harus ke kanan. Kalau saya gambar ke atas, Pak, boleh, Pak, boleh. Ya, jadi arahnya ini sebenarnya boleh diubah asalkan antara I dengan VR nih yang tadi adalah sefase harus sama. V ke kanan ya berarti VR ini harus sefase. Berarti kalau sefase dia arah panahnya sama. Nah, perhatikan VR ini lebih panjang panahnya ya. Lebih panjang panahnya karena VR ini perhatikan nilai amplitudenya lebih tinggi, lebih besar daripada arus. Berarti nilai besaran tersebut lebih besar. Sehingga panahnya kita gambar lebih panjang. Nah, jadi kalau dia segaris seperti ini sejajar, berarti sudutnya 0, berarti di sini antara I dengan R di sini ya adalah kita sebut dengan sefase. Jadi kalau ada dua garis pada fasor adalah arahnya sama gitu ya. Berarti sudut fasenya adalah perbedaan sudut fasenya adalah 0 atau fasenya sama, kita sebut dengan sefase. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang VC. Yang VC ya, kenapa nih ke bawah nih, Pak? Gitu ya. Nah, perhatikan untuk VC saat si VR dan I itu mulai titik 0, VC ini ada di nilai negatifnya, min VC-nya, ya, di nilai negatifnya, di nilai yang paling kecilnya, minimumnya sebenarnya ini ya, nilai minimumnya. Nah, pada saat si VR dan I ini mencapai maksimum, justru si VC ini mencapai 0. Artinya di sini ada ketertinggalan fase, tertinggal. Yang lain VR dan I ini sudah start mulai 0, dia masih di belakang lah gitu ya, nilai negatif. Kalau kita lihat di sini VM atau VRM atau IM ini mencapai nilai maksimum, I dengan VR mencapai maksimum, si VC ini ada di 0. Jadi dia tertinggal. Ya. Nah, tertinggalnya berapa derajat? 90 derajat. Ya. Di VR dan I mencapai maksimum, dia mencapai ada di nilai minimum si VC. Jadi ini kita sebut VC ini tertinggal 90 derajat. Berarti kita gambarnya adalah tertinggal 90 derajat. Ingat untuk plus min arah sudut kan biasanya ke sana plus ya, arah sudut ya. Jadi kalau plus 90 misalkan antara VC-nya plus 90, VC-nya saya gambar ke sini VC-nya. Kalau misalkan lebih dulu 90 derajat ya, saya gambar ini. Jadi maksudnya nilai sudut yang positif kita ambil yang saat berlawanan arah jarum jam. Nah, tapi ini tertinggal ya, tapi VC ini tertinggal. Jadi kita gambar ini ya sebelum I dan VR. Jadi di sini. Ini bawah ini. Seperti itu ya. Jadi kalau sini digambar katakanlah grafiknya nggak ada nih, Dari fasor ini kita bisa baca, oh I sama VR ini sefase. Oh VC ini tertinggal 90 derajat dari I dan VR. Gitu. Ya, 90 derajat. Ini tegak lurus. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini?
tentang fasor. Nggak ada ya. Kemudian sebentar. Ini mana ya? Ini di bawah ya. Nggak ada pertanyaan ya. Selanjutnya, ini apa Pak V Pak? Nggak ada yang nanya nih. V ini adalah nanti lebih lanjut. Ini adalah satu analisis dari fasor yang ada, gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan anak panah, gitu ya, anak panah yang berasal dari besaran-besaran yang sudah ada. Jadi ini kalau kamu perhatikan ini ada VR segini, ada VC segini. Nah, berarti kalau kita lihat ini seperti Pitagoras kan, ini ada sisi tegak lurusnya VR VC, berarti ada sisi miringnya gitu ya. Jadi V ini yang hubungannya dengan VR dengan VC itu adalah akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Dari grafik ini bisa kita lihat ya. Nah, V ini adalah tegangan pada ujung-ujung R dan C. Jadi ini kalau gambar ini sebenarnya kalau boleh Bapak gambar ini rangkaiannya seperti ini. Ada hambatan, ada kapasitor dihubungkan dengan sumber arus AC. Kira-kira rangkaian seperti ini. Ini disebut rangkaian RC. Ada R, ada C. Gitu ya. Nah, yang VC itu di sini. Ini VC ini, tegangan pada ujung-ujung C. VR ini di sini, VR. Nah, kalau Bapak taruh di sini, apa namanya voltmeternya gitu ya, di ujung-ujung C dengan R, ini disebut dengan V tadi. Yang nilainya ini. Nah, gitu ya. Jadi ini V ini garis tambahan yang bisa dianalisis berdasarkan garis-garis yang ada. Jadi ini Pitagoras kan, membentuk Pitagoras berarti ada hubungannya. Nah, kemudian ini Pitagoras nih. Oh, berarti dia membentuk sudut dong Pak dengan ini Pak, dengan I atau dengan VR ya. Nah, nanti lebih lanjut sudut ini bisa kita analisis. Gitu ya, bisa kita ambil nilai sinnya, sin tetanya, bisa kita ambil nilai cos tetanya. Ya. Sin tetanya ini berarti VC dibagi dengan V. Gitu kan. Nanti sin ini theta ini kita bisa ambil sebagai sudut fase. Atau cos theta bisa kita ambil adalah ini VR dibagi dengan V. Nanti cos theta ini lebih lanjut kita sebut dengan apa namanya faktor daya. Gitu. Jadi ada besaran-besaran yang bisa kita munculkan dari diagram fasor yang nanti lebih lanjut bisa apa namanya menjadi besaran yang baru bisa untuk menganalisis rangkaian lebih lanjut. Seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Ini Bapak clear. Kemudian arus dan tegangan bolak-balik. Ini gampang dipahami ya. Jadi arus dan tegangan bolak-balik ya maksudnya rangkaian dihubungkan dengan arus dan tegangan bolak-balik gitu ya. Ini pengulangan aja sebenarnya. Nah, kemudian ini adalah gambar osiloskop. Ya, ini adalah osiloskop. Nah, untuk mengukur besaran listrik yang berkaitan dengan arus bolak-balik ini yang kita pelajari di sini ada 3, yaitu ampere meter dan voltmeter AC gitu ya. Jadi ampere meter voltmeter itu ada yang AC, ada yang DC. Nah, kalau sumber arus atau sumber tegangannya adalah AC, ya berarti nanti harus dipilih ampere meter voltmeter AC. Cara ininya gimana Pak? Cara bacanya sama dengan ampere meter voltmeter DC yang kita pelajari di bab 1. Sama persis. Cuma nanti waktu kamu benar-benar megang ampere meter voltmeter harus diputar tuh. Biasanya kan dia udah gabungan ya. Kamu mengukur AC apa DC? Ada switch-nya tuh, ada pilihannya. Kalau mau AC ya kamu putar dulu ke AC, jangan DC kamu mengukur AC ya, bisa kebakar gitu. Jadi harus disesuaikan ya. Nah, satu lagi adalah osiloskop. Osiloskop adalah mengukur besaran listrik juga sekaligus ya. Jadi arus tegangan bisa diukur sekaligus dia bisa mengetahui nilai maksimum dan bentuk gelombang. Perhatikan nih gambarnya ini, tampilannya di layarnya ini nih. Kamu bisa perhatikan ini itu bentuk gelombang sinusoidal. Jadi kalau kita pakai untuk menganalisis rangkaian pada rangkaian arus bolak-balik, ini bisa menunjukkan nilai amplitudenya, nilai terbesar yang misalnya kita mengukur tegangan nih, nilai terbesarnya di atas nih amplitudenya, berarti kita bisa mendapatkan nilai maksimum. Tegangan maksimum kalau kita mengukur tegangan
arus maksimum kalau kita mengukur arus. Gitu ya. Sekaligus ini kan ke atas ke bawah ini kan nilai maksimumnya atau minimumnya ya pada sumbu Y. Nah, pada sumbu X-nya ini ke garis yang mendatar, yang skalanya ke kanan. Jadi ini seperti kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak ini adalah skala-skala yang bisa kita atur berapa besar skala yang kita inginkan. Ini ada putarannya banyak gitu ya. Salah satunya adalah muter ini mengatur skalanya nih. Jadi kalau nggak salah yang ini atau yang ini, yang knobnya besar ya. Jadi kita mau ngeset tuh ke kanan atau kotak-kotak yang mendatarnya itu satu kotak berapa milisecond biasanya untuk waktu ya, yang ke kanan yang ke kiri ini yang mendatar ya. Yang ke atas ke bawah ini kan nilai maksimumnya, nilai tegangan atau arusnya. Nah, ini biasanya itu kalau nggak salah ini nggak terlihat sih. Bisa diatur per kotaknya mau berapa volt, mau 1 volt, mau 2 volt gitu ya per kotaknya. Sehingga nanti dari tampilan di sini kita bisa mengukur nih berapa kotak nih nilai maksimumnya. Berapa kotak deh ke kanan ke bawahnya, satu gelombangnya berapa kotak nih gitu kan. Sehingga frekuensi periode bisa kita ukur dengan osiloskop, nilai maksimum, baik itu tegangan, baik itu arus, bisa kita ukur. Kayak gitu ya. Nah, yang seperti ini sebenarnya teknik seperti ini banyak dimanfaatkan selain untuk ini kan osiloskop khusus untuk lab gitu ya, lab fisika terutama ya. Tapi ini sebenarnya osiloskop itu ada yang menyebutnya atau ada yang menamai itu CRO ya, cathode ray osiloskop. Ya, jadi dengan prinsip cathode ray gitu ya. Jadi tabung katoda lah gitu ya, tabung sinar katoda ini digunakan prinsipnya pada osiloskop. Nah, ini yang alat seperti ini sebenarnya di dunia kesehatan banyak ya. Kalau misalkan ada di rumah sakit ada pemeriksaan misalkan denyut jantung gitu ya. Denyut jantung itu kan berkaitan dengan pulsa listrik gitu ya, denyut listrik ya. Jadi kita bisa analisis tuh gimana tuh, bagus nggak denyut jantungnya, denyut listrik dari denyut listriknya gitu ya, dari tampilan gelombangnya itu bisa dianalisis gitu ya. Kayak gini alatnya kira-kira kan. Jadi banyak aplikasi yang digunakan oleh osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang, besaran-besaran yang terkait juga banyak diaplikasikan. Oke, kemudian apa lagi nih? Nilai efektif dan nilai maksimum. Nah, dalam mengukur besaran berkaitan dengan arus AC atau tegangan AC, ini ada yang disebut dengan nilai efektif dan nilai maksimum. Saat kamu mengukur dengan ampere meter dan voltmeter, maka nilai yang kita baca, yang kita catat, yang kita ukur dengan ampere meter voltmeter adalah disebut dengan nilai efektif. Nilai yang diukur oleh alat ukur listrik yaitu ampere meter dan voltmeter, namanya nilai efektif. Baik itu tegangan, baik itu arus. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan osiloskop, nah kita bisa membaca atau mengetahui nilai maksimum. Nilai amplitudonya adalah nilai maksimum. Nilai yang dapat diukur dengan CRO atau cathode ray oscilloscope itu adalah nilai maksimum, nilai amplitudonya. Ya. Osiloskop dapat mengukur nilai maksimum arus listrik atau tegangan listrik arus bolak-balik. Gitu ya. Nah, nanti habis ini kita sedikit simulasi untuk lebih memahami. Ini apa nih? Hubungan dulu ya, ini dibahas dulu. Nah, hubungan antara nilai efektif dengan nilai maksimum. Yang pertama adalah tegangan dulu ya. Tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Ya, tegangan efektif, V efektif, nilai maksimum dibagi akar 2. Begitu juga dengan arus efektif, I efektif sama dengan I maksimumnya dibagi akar 2. Nah, ini ada keterangannya. Ya, jangan kebalik ya. Jadi V efektif itu lebih kecil. Kan kalau V maksimum dibagi akar 2, ya si V efektifnya pasti nilainya lebih kecil daripada V maksimum dengan hubungan ini ya. Oke, osiloskop. Osiloskop ya, ini gambarnya diulang lagi. Untuk melihat osilasi arus bolak-balik kita dapat menggunakan osiloskop. Osiloskop dapat menampilkan gambar tegangan yang berosilasi hingga frekuensi beberapa megahertz. Pola dari sinyal arus atau tegangannya bisa ditangkap oleh layar, bisa ditampilkan oleh layar osiloskop.
Dengan adanya gambar tersebut, maka kita dapat menentukan frekuensi, tegangan, maupun amplitudonya, periode, dan lain-lain gitu ya. Oke, nah ini gambar-gambar beberapa CRO ya. Jadi banyak macamnya gitu ya, banyak speknya. Itu yang paling murah itu ini yang paling murahnya aja ya. Ini udah belasan juta ya. Ini lumayan termasuk alat lab yang paling mahal oscilloscope ini ya. Jadi sangat hati-hati, perlu ada ya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memakai oscilloscope gitu ya. Nah, nanti nih kalau misalkan 2 tahun lalu ya, sebelum pandemi, ini termasuk ujian praktek loh ya. Termasuk ujian praktek. Jadi ada bagian yang oscilloscope gitu ya. Nah, nanti jangan khawatir kalau misalkan ada lagi sekarang, kalau misalkan nanti kita ujian prakteknya sudah offline gitu ya, sudah normal gitu ya, ya mungkin nanti ada sesi latihan, tenang aja ya. Ada sesi penjelasan dan ada sesi latihan. Gimana cara makainya, gitu. Cara bacanya gimana gitu kan. Itu putarannya banyak, yang mana yang diputer gitu. Gitu kira-kiranya. Ini Vito kok ada di sini? Vito, ini IPA 8 ini, IPA 7 matematik. Mana sih Vito? Salah belum ya. Salah server ya. Dengar ya. Oke, lanjut aja. Simulasi kali ya habis ini ya. Nah, simulasi. Ya, boleh nih Bapak share screen yang lain. Jadi ini dari linknya nanti mungkin Bapak share ya. Bapak share linknya. Tapi nanti ini untuk yang untuk yang rangkaian arus bolak-balik ini, simulasinya ini masih versi jar ya. Jar itu maksudnya dia pakai Java ya, Java Player. Kan biasanya kalau simulasi yang kemarin-kemarin Bapak kasih itu udah HTML, jadi kamu play langsung di browser itu bisa gitu kan. Nah ya kalau ini versi HTML-nya belum ada nih, yang circuit contraction kit ya, ACDC ini belum ada versi HTML-nya. Jadi kalau kamu mau buka, linknya ada, tapi nanti setelah kamu download ya, kamu perlu download perlu diinstal Java Player-nya. Java Player-nya ya. Kalau udah Java Player ada, nanti bisa di play kayak gini ya, sudah bisa di play. Nah, di sini Bapak mau contohkan ya, mau contohkan yang paling simpel nih. Kira-kira ini rangkaian ini ada hambatan gini kan, dihubungkan dengan arus AC gitu ya. Ada gini aja nih, yang paling simpel aja nih. Ini hambatan. Jadi caranya merangkai gini ya, gampang sih ya. Hambatan ambil gitu kan. Ini hambatan. Kemudian ada sumber tegangan AC ini kan, udah ambil. Nah, ini sebenarnya kawat sini langsung sini bisa ya gitu kan. Cuman biar bagus ini ya sana dulu lah. Aduh, kita hilangkan dulu ya. Begini biar bagus sih sini dulu lah. Masa langsung jeger ke bawah gitu kan nggak bagus gitu kan. Biar kayak sama rangkaian itu ya gambarnya ya. Nah, ini udah nyambung. Jadi sini ingin menunjukkan osiloskop skala yang diukur sama kita melihat bentuk gelombang ya, bentuk gelombangnya, kemudian dengan arus dengan tegangan itu gimana tuh kalau rangkaiannya seperti ini. Nah, ini bulat-bulat ini ceritanya elektron yang sudah mengalir gitu ya, bolak-balik, berarti harus bolak-balik gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat bentuk gelombang dari tegangannya. Nah, jadi ini di ujung sana Bapak tempelkan gitu ya. Jadi ini cerita ini kabel probe-nya ya. Jadi kabel ujungnya kan kalau ini ditempelkan gitu ya. Kalau kita ngukur tegangan kan di ujung-ujungnya ditempelkan di ujung-ujung komponen yang mau kita ketahui tegangannya. Nah, ini ceritanya ujung-ujungnya Bapak tempelkan di ujung-ujung resistor. Nah, terbentuklah seperti ini. Gelombang yang sifatnya sinusoidal dan dia sebenarnya berjalan ya. Berjalan. Nah, ini bisa diatur nih. Kita mau berjalannya cepat atau berjalan lambat atau mau kita bikin statis. Nah, ada pengaturannya di osiloskop. Nah, ini. Jadi satu besaran yang bisa kita lihat ini dengan jelas adalah amplitudenya. Tegangan maksimumnya berapa nih? Bisa dilihat? Berapa tegangan maksimumnya? 10 volt. Gitu ya. Ya udah berarti V maksimum Vm-nya pada hambatan ini, pada ujung-ujung hambatan adalah 10 volt gitu ya.
Nah, arusnya gimana? Arusnya ambil nih. Ini ya, ini ada grafik tegangan. Nah, jadi ini osiloskop lagi sebenarnya yang diambil ya. Osiloskop lagi. Apa nih tegangan? Oh, tegangan, kita ambil. Terus ini ya. Ini kita geser aja biar kelihatan. Kita apa namanya? Kita tempelkan di sini ya. Jadi sebenarnya ini juga ada dua prop ya sebenarnya, ada dua kabel ya. Cuman apa namanya? Ini di simulasi ini cuma satu gitu ya, padahal harusnya dua ya. Ini ya. Jadi di sini baik arus maupun tegangan ini terlihat bentuk gelombangnya. Gitu ya. Kalau kita jejer nih, ini sebenarnya ini adalah rangkaian resistor murni ya. Ini rangkaian resistor murni. Tapi sebelum kita masuk resistor murni, ini pahami dulu bahwa ini tegangannya osiloskop nih bisa kita lihat arusnya gitu kan. Nah, berarti ini 1 ampere ya. Amplitude perhatikan ini 1 ampere. Kemudian apa namanya? Kalau kita mau diberhentiin bisa nggak ya? Kita bisa ukuran besar. Tapi osiloskopnya nggak bisa dibikin besar ya. Maksudnya gini, ini kalau mau diberhentiin gimana ya? Sebentar. Coba screenshot kali ya. Nah, ini Bapak berhenti nih, Bapak snipping ya. Nah, ini kan berhenti nih. Nah, kita bisa melihat satu gelombangnya itu dalam waktu berapa. Ini satu gelombang nih, perhatikan nih. Ini ya. Satu gelombang kan dari sini Bapak ambil sini. Sini ke sini kan satu gelombang nih. Dari sini sampai sini. Ya. Ini tuh kira-kira berapa kotak ya? Nggak begitu kelihatan ya. Agak susah nih. Jadi caranya nanti kalau ingin mengukur periodenya atau frekuensinya, tinggal kamu ambil satu gelombang, ya, kamu hitung berapa kotak nih. Misalkan katakan ini 2 kotak lah, taruhlah ya, taruhlah 2 kotak, nggak begitu jelas sih ya. 2 kotak, nanti pengaturannya lihat di osiloskop itu satu kotak kita atur berapa. Misalkan 2 milisecond, misalkan 2 kotak nih, satu kotaknya satu diff-nya disebut satu diff ya, atau satu kotak lah. Itu sama dengan kita atur misalkan 2 milisecond. Ya berarti apa namanya? Periodenya berarti 2 kotak kan, periodenya 2 kotak. Kenapa periode? Karena satu gelombang satu periode. 2 kotak berarti 2 kali 2 milisecond. Gitu. Jadi periodenya 4 milisecond. Contohnya gitu ya. Jadi dari tampilan osiloskop tadi kita bisa memberi atau menghitung besaran-besaran yang lain. Gitu kira-kira ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai ini osiloskop dulu ya sebelum masuk rangkaian R, L atau C. Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, ini nanti kalau kamu tertarik bisa kamu download, kita bisa kamu explore nih ya, banyak sekali yang bisa disusun gitu kan. Ada kumparan. Jadi untuk RLC ini pasti ada kumparannya, ada kapasitor, ada hambatan gitu ya. Ada sumber DC-nya, kalau pakai DC ada yang AC-nya. Oke, ini Bapak balik lagi ke yang presentasi. Lanjut, rangkaian resistor murni ya. Nah, sebelum ke rangkaian seri RLC, maka kita pisahkan dulu rangkaian yang pertama adalah rangkaian resistor murni. Rangkaian resistor murni adalah satu resistor terhubung dengan sumber arus AC kayak gini. Yang tadi simulasi yang kita pakai itu ini yang tadi. Nah, berarti dalam rangkaian tersebut ya R dihubungkan dengan sumber arus AC ya. Ini simbolnya seperti ini, sumber arus AC seperti S ya. Bulat ada S tiduran gitu ya. Kemudian ada arus yang mengalir. Nah, arus ini kalau kita ukur dengan ampere meter voltmeter, maka arusnya disebut arus efektif. Kalau kita ukur dengan osiloskop, nilai maksimumnya berarti nilai IM, arus maksimum. Begitu juga tegangan pada ujung-ujung resistornya, bisa tegangan maksimum, bisa tegangan efektif, gitu ya. Nah, bentuk gelombang ya, bentuk gelombangnya dulu nih. Persamaan tegangan dengan ujung resistor dan arus listrik diberikan oleh VR sama dengan Vm sin omega T.
I sama dengan IM sin omega T. Kenapa bisa gini? Berarti ini kan kita sebut sefase ya, sudut fasenya ini sama nih. Ini omega T, ini omega T. Berarti kalau kita gambar gelombangnya, gelombang sinus dua-duanya, satu fase. Nah, ini adalah bisa diamati dari percobaan osiloskop tadi. Nah, ini sebenarnya kan resistor murni ya. Resistor murni, perhatikan bahwa ini tegangan. Yang atas kan ini tegangan, yang bawah ini kan arus. Ya, perhatikan bahwa fasenya sama-sama naik, sama-sama turun. Kalau Bapak dekatkan, kan? Lihat gitu ya, sama-sama naik, sama-sama turun. Ya, jadi pada rangkaian resistor murni, arus dan tegangannya kita sebut adalah sefase. Ya, kita balik lagi ke tadi. Ya, kita sebut ini adalah sefase. VR tegangan pada ujung-ujung resistor dan arusnya ya adalah sefase. Simulasi itu, linknya itu ya nanti Bapak share ini. Nah, grafiknya, nah tadi sebenarnya udah ditunjukkan dari osiloskop tadi ya. Nah, ini grafiknya digabung gitu ya. Yang putus-putus tegangannya, ya. Yang putus-putus ini arusnya. Ya, tegangan dengan arus adalah sefase. Jadi yang diingat adalah sefase. Nah, diagram fasornya bagaimana? I dengan V, ya ini V ini ya. Ini V ini. Tegangan dengan I sefase. Misalkan kita gambar ke kanan, ya dua-duanya ke kanan. Boleh nggak ke atas, ke bawah? Boleh. Jadi kalau kamu nulis ini V, ini I, gini boleh nggak Pak? Boleh. Dari sini juga bisa diketahui ini tuh V sama I-nya tuh sama fasenya, sefase. Gitu. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya. Nah, ini note-nya nih, ya. Ini maksudnya ini poinnya bahwa V dan I sefase untuk rangkaian resistor murni. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah induktor murni. Satu buah induktor dihubungkan dengan sumber arus AC. Seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana bentuk persamaan tegangan dan arusnya? Tegangan dengan arusnya ini berbeda fase 90 derajat, di mana tegangan pada ujung-ujung induktor ini mendahului arusnya sebesar 90 derajat. Jadi kalau di bentuk persamaannya ditulis adalah VL sama dengan Vm sin omega T plus 90. Plus ini berarti ini yang mendahului. Ya, ini yang mendahului sebesar 90 derajat. Sebesar 90 derajat. Jadi tegangan mendahului I sebesar 90 derajat. I-nya biasa, I-nya persamaannya I sama dengan IM sin omega. Nah, ini bisa juga diketahui ini dianalisis dari persamaan atau dari simulasi tadi. Ya, tapi kayaknya nggak kita ulang lagi simulasi, nanti bisa kamu coba dengan cara yang sama seperti itu. Bisa dibuktikan bahwa tegangan pada ujung-ujung resistor, jadi nanti apa namanya induktor ya, kamu ganti resistornya jadi induktor, kamu ulang lagi apa namanya rangkaiannya gitu kan, seperti ini yang kamu gambar, ambil lagi osiloskopnya tegangan dengan arusnya, ya nanti bisa dilihat bahwa tegangan itu adalah mendahului arusnya sebesar 90 derajat untuk induktor murni. Nah, kalau di gambar grafiknya seperti ini, ya Vm-nya sudah start di 0 gitu kan, V-nya ya, tegangannya ya. Nah, I-nya tuh masih di bawah, ini V ya. Ini I-nya masih di sini, I-nya. Ketinggalan I-nya 90 derajat. Ya. Nah, fasornya bagaimana? Fasornya tegangannya mendahului. Berarti kalau tegangannya ke atas, berarti I-nya masih di kanan ya, masih awal, masih di posisi awal atau di kanan. Kita ambil di sini. Nah, ini berarti seperti ini kita bisa katakan VL mendahului. Tegangan mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, ini V mendahului I 90 derajat untuk rangkaian induktor murni. Oke. Lanjut. Rangkaian sebelum apa namanya? Sebelum ke rangkaian yang lain, ada besaran yang apa namanya? Atau ada beban rangkaian gitu ya, ada beban rangkaian pada induktor yang dihubungkan dengan arus AC. Ya, beban itu bisa kita katakan sebagai hambatan ya. Beban atau hambatan itu
Kalau ada induktor dihubungkan dengan arus AC, maka pada rangkaian tersebut ada nilai tahanannya, ada nilai hambatannya. Nah, nilai tahanan atau hambatan pada induktor yang dihubungkan dengan arus AC disebut dengan reaktansi induktif. Ya, hambatan listrik dalam rangkaian AC untuk induktor. Nah, itu disebut dengan reaktansi induktif dengan simbol XL. Ini adalah dimensi hambatan, jadi satuannya itu ohm. Ya. Nah, besarnya bagaimana mencarinya adalah XL sama dengan omega dikali L, di mana L ini adalah induktansi diri. Ya, bab 4 sudah kita pelajari yang disebut dengan XL adalah induktansi diri dalam satuan Henry. Ya, yang apa namanya yang besarnya bisa dicari berdasarkan dimensinya ya. Yang mu 0 kali n kuadrat dikali A ya per L ya. L kecil panjangnya ya. Kalau ada lambahan itu ada mu kali n kuadrat dikali A per L gitu ya. Jangan lupa nih, ulangan mah keluar ini mah. Kalau ada lambahan ya. Kayak gitu ya. Jadi L itu tapi ada lebih banyak nanti kalau di bab 5 itu nilai L-nya induktansinya sudah diketahui misalkan berapa Henry, berapa mili Henry gitu ya. Jarang sekali menghitung dulu, jarang sih ya. Ini mah bab 4 ini mah menghitung induktansi diri ya. Dengan omega sama diulang lagi ya, omega itu 2πf tergantung frekuensi dari sumber arusnya berapa. Nah, jadi kalau digambar lagi yang tadinya L ini bisa ditulis ini XL-nya. Jadi di dalam induktornya itu mengandung nilai tahanan atau hambatan atau beban ya. Dia memberikan beban pada rangkaian. Gitu ya. Jadi XL omega kali L. Nah, nanti ada XC soalnya ya. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, yang selanjutnya adalah rangkaian kapasitor murni. Kapasitor saja dihubungkan dengan arus AC. Ya, C seperti ini, satu buah C dihubungkan seri dengan sumber arus AC. Persamaan tegangan dan arusnya, ya, kali ini adalah tegangannya yang tertinggal. Jadi V, Vm sin omega T, I-nya ditulis Im sin omega T plus 90. Ya, jadi sekarang I-nya yang mendahului, I-nya yang mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nanti bisa disimulasikan, bisa coba-coba. Nah, kalau di gambar grafiknya bagaimana? Kapasitor murni, nah I-nya menunjukkan nilai yang lebih dulu, yang lebih besar ya dibanding dengan V tegangan, I-nya mendahului 90 derajat. Nah, ini perhatikan persamaannya kok beda sama yang tadi, Pak. Ini ya. Yang ini omega T minus 90, ini I maksimum sin omega T. Jadi sebenarnya yang bentuk ini adalah, ini contoh ya. Ini contoh yang tadi sebelumnya Bapak mau back. Ini contoh nih. Jadi mereka ini pasangan nih. Jadi pasangan nih. I-nya demikian, V-nya demikian. I-nya mendahului. Untuk menyatakan bahwa I mendahului, bisa saja kan ditukar. Berarti kalau I-nya adalah normal, V-nya ketinggalan kan gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya adalah kalau I-nya kita tulis persamaan yang ini, persamaannya ini I-nya ya, I-nya ini Im sin omega T, berarti nggak ada plus 90-nya, Pak. Tidak masalah. Yang penting sekarang tadi kan I mendahului 90 derajat atau V tertinggal 90 derajat kan gitu ya. Jadi bisa juga ditulis Vm sin omega T minus 90. Jadi ini pasangannya. Ya, pasangannya. Jadi dari sini juga bisa kita ketahui, oh ini I, oh V-nya ketinggalan. Oh berarti I-nya mendahului 90 derajat. Atau V-nya ketinggalan 90 derajat. Kan gitu ya. Nah, ini juga bisa kita pahami, oh ini berarti kapasitor murni, kayak gitu ya. Jadi kalau ada persamaan-persamaan, pasangan persamaan I dan V ini kita harus bisa menganalisis dari sudut fasenya. Siapa tertinggal, siapa mendahului gitu ya. Tegangan atau arusnya. Seperti itu. Nah, fasornya bagaimana? Fasornya adalah ya I-nya mendahului. Kalau I-nya kita gambar ke kanan, ya V-nya ada di VC-nya ada di bawah. Bawah ya. Nah, seperti ini. Ini berarti I mendahului V sebesar 90 derajat. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Berapa orang nih? 37, wis full tim ini. Full tim tapi ada IPA 7-nya ini. Mana ini IPA 7 nih? Ika, bukan matematik ya? Tito, Ika. Mana nih? Bulan juga nih. Bulan tuh bulan mana nih? Bulan IPA 7 ya? Ini beberapa ini yang nyasar ini. Ika, aduh, tinggal nih handphone laptopnya nih. Lanjut aja. Lanjut ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini I mendahului V 90 derajat. Nah, kalau kapasitor dihubungkan dengan arus AC sama ya. Kapasitor juga memberikan beban pada rangkaian. Nah, beban yang dihasilkan dari kapasitor yang terhubung dengan arus AC disebut dengan reaktansi kapasitif XC. Ya. Nah, besarnya bagaimana? XC sama 1 per omega C. 1 per omega C. 1 per WC lagi. 1 per omega C. Dalam satuan ohm XC ya. C-nya dalam satuan farad ya. C ini nilainya sudah diketahui juga biasanya ya. Atau kalau suruh umum menghitung kapasitor suatu kapasitor keping sejajar katakan gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat nih yang epsilon 0 kali A per D gitu ya. Ini tuh bab 3 ya. Bab 3 atau bab 2 ini? Bab 2 ya. Nah, ada nih ulangan nanti nih. Ulangan kan semua bab ya. PAS kan semua bab ya. Ya. Gini ya. Ya, jadi XC 1 per omega kali C. Omega juga sama ya, 2πf atau 2pi per T, XC-nya. Contoh. Dalam suatu hasil pembacaan ampermeter voltmeter masing-masing menunjukkan 2 ampere, 220 volt. Berarti apa nih? 2 ampere ini apa nih? Pembacaan ampermeter dan voltmeter berarti apa? Iya, efektif, Pak. Iya. Siapa nih yang jawab nih? Ulangi coba. Nggak kelihatan nih yang ngomong siapa ini di spotlight nih Bapak. Siapa tadi? Ulangi. Iya, efektif, Pak. Siapa nih? Di spotlight Bapak itu dong, di remove dong biar kelihatan nih. Karena Bapak nilai itu yang aktif-aktif gitu kan. Yang nggak tidur gitu kan ya nilai. Yang aktif yang mungkin tidur gitu ya. Maka ya. Kalau Jadi nyalain kamera nggak bisa di efektif ya. spotlight, Pak. Hah? Kalau nggak nyalain Enggak kamera maksudnya nggak bisa di ya, spotlight. enggak yang spotlight Bapak di remove. Jadi kalau ada orang ngomong walaupun nggak ada kameranya kan kelihatan nih. Bapak bisa ngeliat nih kan jadi ke atas kan. Iya, maksudnya harus nyalain kamera dulu. Iya Kan kalau maksudnya di nggak usah ada yang di spotlight maksudnya. Jadi yang ngomong itu ketahuan. Kalau spotlight gini kan Bapak yang paling atas nih, Bapak cuma ngeliat Bapak doang. Iya, siapa yang host nih? Nan, di remove Nan, spotlight Bapak Nan. nggak Bapak Itu nggak nggak di di spotlight spotlight, kok, Pak. tapi Mungkin belum kedetek kayak apa sama Zoom-nya. Karena ngomongnya cuma sebentar. Kan biasanya ada delay gitu, Pak, Oh gitu. untuk Enggak di kelihatan spotlight gitu. ya? Tanda Bapak di spotlight nih. Mungkin Bapak mode ini kali, Pak. Apa speaker? Oh iya, iya. Oh ya udah nih. Nah, Kak, tadi apa? Ulangin ya. Jadi 2 ampere ini adalah I efektifnya karena diukur dengan ampere meter. Kemudian berarti yang 220-nya juga dengan voltmeter berarti V efektif 220. Nah, ditanya arus maksimum gampang tadi ya. Hubungannya gimana? Yoga karena tadi Yoga bersuara nih. Yoga. Jadi I maksimum hubungannya dengan nilai efektif gimana, Kak? I maksimum sama dengan Kak. Iya. Ini di ini sih, Pak. Hah? Apa? Pakar dulu nggak sih, Pak? Kan I maksimum sama dengan rumusnya dulu persamaannya. I efektif dikali apa enggak? Kali akar 2 enggak? akar 2, Pak. Ya. Ya udah tinggal 2 akar 2 ampere udah selesai gitu kan. Sama ya, V maksimum berarti V efektifnya dikali akar
2. Berarti 220 akar 2 volt. Udah. Ya, ini gampang, nggak ada lebih susah, Pak. Nggak ada ya. Gampang-gampang pokoknya. Nah, suatu hambatan sebesar dihubungkan dengan sumber tegangan AC samaan dengan sumber sin omega T. Kemudian yang tanya adalah kuat arus maksimum yang melalui hambatan yang. Nah, gimana nih? Berarti di persamaan V 20 sin omega T gitu ya. Di sini berarti nilai 20 ini adalah nilai V maksimumnya, Vm-nya. Ya, berarti kalau ditanya adalah yang A, arus maksimum ya, I maksimum, berarti pakai hukum Ohm ya, tetap hukum Ohm itu hukum dasar pada kelistrikan ya. Jadi kalau arus itu kan tegangan dibagi dengan hambatan ya. Kalau arus maksimum berarti V-nya V maksimum gitu ya. Nah, untuk yang B nanti I efektif berarti ya V efektifnya dibagi R gitu ya. Udah, berarti V maksimumnya 20, R-nya 5, berarti ini 4 ampere. Nah, V efektif kamu cari dulu nih. V efektif berarti kan V maksimum dibagi akar 2 ya. Jadi boleh langsung digabung aja sini. V efektif per akar 2 per R. V maksimumnya berarti I efektifnya adalah V maksimum tadi berapa tadi 20 ya. 20 per akar 2 per 5 ya. Berarti 4 per akar 2. Sama-sama kali akar 2 kan gitu ya. Jadi 4 per 2, 2 akar 2. Kalau salah tolong koreksi ya. Biasanya suka salah menghitung. Atau dari I maksimum udah dapat, bisa juga langsung I efektif ya, atau ya. Atau dari sini boleh. Jadi banyak cara lah sebenarnya. Atau dari I efektif, I maksimum dibagi akar 2 gitu ya. Jadi 4 bagi akar 2 ya, sama kayak gini juga ya. Gitu ya. Sampai jam kedua, satu kedua. Nah, sudah. Ngajar di sini. Gantian. Oke, ada pertanyaan apa sini? Nggak ada ya. Selanjutnya apa nih? Habis ini pelajaran siapa? 3? Bu Pur, sejarah, Pak. Bukur. Oke. Bukur sejarah. Lanjut dulu nih, ada kan ya? Oh, ini yang ini ya. Mungkin satu nomor lagi ya. Sekarang berarti 1 menit lagi. Sebuah kapasitor. Berarti C-nya nih ya. Ini C. Tegangan yang disampaikan oleh generator memenuhi persamaan. Aduh, persamaannya kagak ada. Salah soal. Ah, ini nggak usah kerjain. Udah lah, mesin dulu aja. Nanti Bapak perbaiki, nanti kita bahas habis ini aja. Ya. Ini V-nya nggak ada. Gitu ya. Jadi nanti kita nyambung lagi jam ke 5 ya. Jam ke-5 itu berarti jam 9.40. Nanti linknya berarti sama kan ya? Iya, Pak. Sama ya. Oke deh. Jadi iya, kamera roll on. Ya, jadi ada Bapak review sedikit ya. Jadi dalam satu rangkaian arus bolak-balik, induktor memberikan beban pada rangkaian ya. Memberikan beban atau memberikan hambatan, memberikan nilai hambatan pada rangkaian tersebut ya. Nah, untuk induktor beban tersebut dinamakan reaktansi induktif ya, hambatan yang timbul dari kumparan akibat dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik ya. Reaktansi induktif yang besarnya XL ya, sama dengan omega dikali L. Kemudian jika kapasitor dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik juga sama, memberikan nilai tahanan, memberikan beban pada rangkaian. Nah, beban rangkaian dari kapasitor tersebut dinamakan dengan reaktansi kapasitif ya. Simbolnya XC 1 per omega kali C ya. Nah, di sini coba kita latihan-latihan soal ya. Jadi 1 jam ini kita coba beberapa soal ya. Tadi 1, 2 nih udah ya. 1, 2 ini udah. Kita nyoba ke sini.
Jadi yang IPA 7 ikut ya. Jadi tadi udah 2 nomor, kita lanjut di sini ya. Baik, coba kita lihat sebuah kapasitor dengan 0,1 farad ya. Berarti ini nilai C-nya ya. Ini nilai C, nilai kapasitas kapasitornya. Kemudian persamaannya udah ada nih, persamaannya udah dirubah ya. Jadi V sama dengan 200 sin 200 T ya. Nah, yang ditanya adalah reaktansi kapasitif dari kapasitor berapa. Jadi ditanya yang A adalah XC-nya. Ya, XC-nya berapa? Nah, berarti kita jawab langsung. XC tadi adalah 1 per omega dikali C gitu ya. Omeganya berarti mana? Omeganya berapa? Syam, Asyam. Nah ya, 200. Sip. 1/200. Nah, C-nya ini 0,1. Ya, farad ya, sudah farad. Ya udah berarti 1/20. Ya, atau 5 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Ohm. Kecil ya. 5. Ini mungkin mikrofarad ya harusnya ya. 0,1 nggak apa-apa deh ya. Tapi hambatan segini sangat kecil ya. Jadi superkonduktor ini masih gini ya. Ini harus mikro nih, cuman salah cetak kayaknya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi buat latihan saja untuk memahami reaktansi kapasitif di sini ya. 1 per omega kali C. Yang B, arus efektif yang mengalir dalam rangkaian. Arus efektif. Berarti arus efektif adalah I efektif, berarti V efektif dibagi dengan R-nya gitu kan. Nah, R-nya di sini adalah hambatannya pada rangkaian itu hanya berasal dari kapasitor saja, yaitu XC. Jadi sini IF sama dengan V efektif dibagi XC. Karena yang memberikan beban hanya reaktansi kapasitifnya. Gitu ya. Ya udah, berarti V efektifnya kita cari dulu ya. Ini kan V maksimum. Berarti V efektifnya adalah V maksimum dibagi akar 2 kan ya. Kita hitung di sini. Berarti 200 dibagi akar 2. Berarti berapa nih? Kali akar 2. 100 akar 2 ya? 100 akar 2, Pak. Oke, sip. 100 akar 2 volt. Kita garis ini. Ya udah, berarti 100 akar 2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. 20 10 pangkatnya jadi plus akar 2. 2000 akar 2000. Ya, ini makanya kalau karena hambatannya terlalu kecil ya. Jadinya harusnya gede banget 2000. Itu terlalu besar itu. Ini harusnya mikrofarad nih ya. Bapak nih salah ketik nih kayaknya. Kurang ya. Kurang ketiknya. Masa segini. Tapi nggak apa-apa ya. Sudah terlanjur. Angkanya agak nggak masuk akal. Gitu ya, gampang ya. Bapak ini gampang lah. Nggak ada masalah. Samuel. Samuel nanya ya. Nanti di soal kalau cara bedain yang V biasa sama V maksimum kayak gimana? V biasa dan V maksimum. Nah, V maksimum itu ada di, kalau misalnya diberikan persamaan ini, ada di nilai amplitudenya ya. Jadi gelombang itu kan persamaan tegangan kan umumnya kan Vm dikali sinus omega T. Ya, berarti kalau diketahui persamaan, ini ada di depannya. Ini yang menyatakan nilai maksimum. Atau misalkan diketahui adalah tegangan efektif, misalkan ya. Berarti ada hubungannya, pakai hubungan yang V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Gitu. Jadi yang lebih banyak sih persamaan ini kayak gini, Samuel. Nah, nilai depannya tadi itu nilai amplitudenya, nilai maksimumnya. Gitu ya. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Ada ya, lanjut ya. Clear. Nah, grafik. Nah, nanti banyak juga soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik, memahami grafik ya, grafik antara arus dengan tegangan ya. Kamu suruh milih yang mana yang benar, tergantung sifatnya. Misalkan sifatnya induktor murni gitu kan, kapasitor murni atau resistor murni gitu kan, atau yang mendahului atau yang tertinggal, itu harus memahami dari grafik. Contohnya ini ya, mana yang tepat gitu ya. Grafik hubungan I dan V terhadap T untuk kapasitor yang dialiri arus bolak-balik. Jadi kapasitor murni nih. Kapasitor, rangkaian kapasitor murni. Berarti yang mendahului itu siapa? V atau I?
kalau pada kapasitor murni? V ya, Pak. Yang mendahului kapasitor murni, Timothy. Oh, Iya. I. Iya, Pak. I, Pak. I-nya, ya, I. Jangan kebalik ya, kalau yang V yang mendahului itu adalah induktor murni. Tapi kalau kapasitor murni, I mendahului. Mendahului V sebesar 90 derajat. Nah, silakan dicari mana pilihan yang tepat yang menggambarkan bahwa I mendahului V 90 derajat. Yang mana kira-kira? C, Pak. Yang C. C. Yang C ya. Kalau ini enggak nih, kalau ini berlawanan fase kali ini ya. Yang satu naik, satu turun, berlawanan fase. Rangkaian apa, Pak? Nggak ada ya. Kalau yang ini V mendahului. Ya, kalau ini V mendahului, ini apa nih? Induktor murni kalau ini ya. Induktor murni kalau ini nih. Nah, ini kapasitor murni. Kalau ini sefase nih, apa namanya? Kalau yang ini? Resistor. Resistor murni. Nah, ini berlawanan fase nih, nggak ada juga ya. Nggak ada rangkaian kayak gini. Oke, gitu gampang ya. Ya, gampang lah bab ini lah. Lanjut, nih ada. Jadi kita latihan soal aja nih sampai habis nih. Nah, kayak gitu ya. Manakah grafik yang menyatakan gelombang sinus tegangan arus terhadap waktu dalam rangkaian RLC yang bersifat kapasitif? Waduh, rangkaian RLC itu belum ya? Belum ya? Ini belum nih, belum apa namanya? Rangkaian RLC belum maksudnya, Bapak belum menjelaskan. Mungkin kita jelaskan aja ya. Tapi kira-kira gini, kira-kira ya. Sifatnya kapasitif ini hampir mirip dengan kapasitor murni. Jadi I-nya mendahului. Tapi tidak 90 derajat. Gitu ya. Jadi kapasitif berarti I mendahului karena rangkaiannya RLC seri mendahului tapi tidak 90 derajat. 90 derajat itu hanya untuk kapasitor murni gitu ya. Jadi ini belum kita jawab, kita ke apa namanya? Ini juga belum bisa jawab. Sebentar, berarti kita ke materi dulu. Harusnya ini di apa namanya ya? Kita geser ke bawah aja deh. Ini tuh harusnya setelah ini gitu kan. Di bawah aja nih. Sini, ini. Nah, sini aja deh. Oke, Bapak jelasin dulu ya. Rangkaian seri RLC. Nah, rangkaian seri RLC berarti rangkaian seri ya antara tiga komponen hambatan, induktor, kumparan, dan kapasitor dihubungkan dengan sumber arus AC. Nah, kira-kira kalau digambar seperti ini ada R-nya, ada L, ada C seri gitu ya. Kemudian besaran-besaran yang terkait berarti ada arusnya ya. Arusnya mengalir I gitu kan. Kemudian arus ini bisa efektif kalau dipakai ampermeter mengukurnya ampermeter. Itu jadi maksimum kalau kita mengukur pakai osiloskop gitu ya. Jadi sini secara umum I saja gitu ya. Ada arus di sana gitu ya. Tergantung yang ditanya apa arus maksimum atau arus efektif disesuaikan. Nah, di ujung-ujung hambatan ada tegangan VR kita namakan, di ujung-ujung kumparan ada VL, di ujung-ujung apa namanya? Kapasitor ada VC. Ya, di sini ada sumber tegangan V ya, katakanlah kita tulis dalam bentuk persamaan Vm sin omega T. Persamaan tegangan total dari ujung R sampai C. Nah, ini kan kalau VR, VL, VC masing-masing hambatan, masing-masing komponen gitu ya. Nah, sekarang tegangan dari ujung ke ujung, dari ujung R ke ujung L. Jadi kalau di Bapak gambarkan nih, dari sini sampai sini, ini ya. Nah, ini kita sebut dengan V, tegangannya V. Nah, hubungan antara V, VR, VL, dan VC, ya, persamaannya adalah V sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Jadi kalau lihat persamaan ini, sebenarnya ada persamaan Pitagoras. Ya, persamaan Pitagoras, jadi kalau digambar fasornya sebenarnya bisa dipahami dari fasor nih. Jadi kalau ada VR, kalau kita gambar ke, apa namanya, kanan VR-nya, katakanlah itu VL-nya ke atas, ya. Kemudian ada VC yang ke bawah. Ini ya. Jadi ini VR nih. Ini VL. Ini VC. Gitu ya. Tahunya dari mana, Pak? Dari fase yang bisa dilihat dari osiloskop.
VR itu fasenya normal nih, ya. VL saat kita mengukur di VL, dia fasenya berbeda 90 derajat dari VR. Dari VC tertinggal 90 derajat dari VR. Jadi fasor untuk VR, VL, VC bisa digambarkan seperti ini. Nah, berarti sekarang perhatikan VL, VC ini berlawanan arah. Berlawanan arah berarti kalau vektor itu kan dikurang ya. Maka kalau dikurang ini kan VL lebih panjang nih. Maka nanti VL itu bisa digambar VL min VC ya. Resultan dari VL dan VC saja bisa digambar seperti ini. Yang hijau nih ya. Yang hijau nih katakan ini. Yang hijau ini adalah hasil dari VL dikurangi VC. Kok Excel sih Bapak tulis? VL loh. Maklum ya, otak sama tangan tuh nggak sinkron. VL min VC ini ya, yang hijau ya. VL min VC. Nah, berarti kalau ada VL min VC, ada VR, ini kan membentuk segitiga, siku-siku. Nah, maka ada segitiganya, ada resultannya gitu kan. Berarti Pitagorasnya. Nah, yang hitam inilah yang disebut dengan V tadi. Ini V. Jadi kalau dibentuk segitiganya siku-siku deh. Nah, gitu ya. Jadi kan sisi tegak lurusnya kan VR dan VL min VC. Ya udah jadinya rumus ini. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi hubungan V itu adalah tegangan dari ujung R sampai ujung C, gitu kan. Adalah akar V kuadrat VR kuadrat tambah VL min VC kuadrat. Oke. Lanjut ya. Simulasi. Udah tadi ya. Kemudian rangkaian seri RLC. Jadi kalau digambarkan grafik antara I dan V pada rangkaian seri RLC, itu V-nya mendahului, ini contoh ya. Ini V-nya di atas ini, berarti V-nya mendahului I. Berarti nanti rangkaian ini bersifat induktif. V-nya mendahului. Ini contoh nih. Emang harus begini Pak? Enggak. Ini hanya salah satu contoh. Jadi nanti sifat dari rangkaian RLC itu ada 3. Ada sifatnya yang resistif, itu terjadi kalau XL-nya sama dengan XC. Ya, nanti selain sih ada juga, tapi nggak apa-apa nih Bapak tulis. Sifatnya resistif. Jadi sifat rangkaian. Yang pertama ada sifatnya resistif. Ini terjadi kalau XL sama dengan XC. Ini materi mah udah saya Bapak share ya di GCR ya. Kemudian induktif kalau XL-nya lebih besar daripada XC. Nah, kalau XL lebih besar daripada XC, maka sifatnya induktif, maka V-nya mendahului. Grafik ini ya maksudnya ya. Ini adalah sifatnya induktif. Contoh itu ya. Terus yang ketiga kapasitif. Kapasitif ini terjadi kalau kebalikan, XC-nya lebih besar daripada XL. Gitu ya. Pokoknya yang dominan, yang besar dia yang menentukan namanya gitu ya. Gitu. Nah, kalau seperti ini perhatikan grafiknya ini antara tegangan dengan arus, ini perbedaan sudut fasenya tidak 90 derajat. Jadi tetap ada perbedaan fase. Kalau misalkan induktif murni itu perbedaan fasenya tegangannya mendahului 90 derajat. Nah, tapi kalau rangkaian seri RLC tegangan mendahului tapi tidak 90 derajat. Terus berapa Pak? Ada nilai tertentu yang nilainya adalah theta. Perhatikan nih diagram fasornya nih di sebelah kanan. Ada VR ke kanan, VL ke atas, VC ke bawah tadi seperti yang tadi ya. Berarti yang ini adalah VL min VC. Maka sudut theta atau perbedaan fase antara tegangan dengan arus ini ya. Ini bisa kita hitung tetanya di sini. Artinya kita bisa menggunakan sinus. Berarti kalau sinus kita pakai yang VL min VC ya, sisi depan dibagi sisi samping. VL min VC ya, ini L, VC dibagi dengan VR. Dibagi dengan V. Kalau pakai sinus, boleh pakai kosinus, boleh. Kalau kosinus kita nulisnya berarti VR gitu ya dibagi dengan V gitu kan. Pakai tangan boleh, jadi bebas gitu ya. Dimana theta ini adalah sudut beda fase antara tegangan dengan arus gitu ya. Jadi ini kalau tangan berarti depan bagi samping, berarti VL min VC. VL min VC dibagi dengan VR. Depan bagi sampingnya desa gitu kan. Gitu, dimana theta itu adalah sudut beda fase antara tegangan dengan arus. Sorry. Sebelum lanjut dulu ada pertanyaan? Enggak?
Nggak ada ya. Lanjut Pak. Kalau jamnya habis bilang ya nih. Biasanya kebablasan nih, 1 jam tuh berasa 2 jam. Bilang ya kalau ada guru selanjutnya tuh. Beda sudut fase antara V dan I. Nah, tadi sebenarnya udah ya. Tadi Bapak ulang lagi nih gambarnya. Boleh pakai tangan, pakai sinus gitu ya. Tergantung yang diketahui sih ya. Kalau sudah diketahui semua ya tinggal pilih saja sinus. Kosinus tangan boleh gitu ya. Nah, ini dituliskan tangan ya. Atau tangan theta itu XL min XC per R. Nah, kenapa sih tulis gini Pak? Jadi gini. Kenapa tadi tangan theta VL min VC per R ini sama dengan tangan theta sebenarnya XL min XC per R. Jadi fasor ini bisa kita anggap sama dengan seperti ini. Ini adalah R, ini adalah XL, ini adalah XC. Ini ya. Jadi kalau ditulis ini R-nya, ini XL, ini XC. Loh, kenapa begitu Pak? Karena arusnya sama. Ya ingat prinsip hukum Ohm itu kan tegangan itu adalah arus dikali dengan R. Kalau arusnya sama, kan kalau prinsip seri ini kan seri RLC. Kalau seri ini kan arusnya sama, I sama. Kalau arusnya sama berarti dia juga sebanding dengan R-nya. Gitu ya. Jadi kalau ada VR, VL, VC, jadi bisa juga fasornya digambar ini R, ini XL, ini XC. Dengan cara yang sama segitiga-segitiga ini, maka tangan theta juga bisa dicari XL min XC per R. Gitu ya. Nah, nanti lebih lanjut yang apa namanya nih? Kan nanti di sini kan ada ini nih, yang XL min XC kan ini. Nah, nanti Pitagorasnya disebut dengan impedansi. Nah, impedansi habis ini nih. Ini XL, ini min XC ini. Ini ya. Jadi kalau bikin segitiganya, ini segitiganya nih, Pitagoras antara XL, XC sama R gitu ya. Ini segitiganya nih. Ini. Nah, ini adalah totalnya. Jadi seperti total dari atau gabungan dari R dengan XL min XC disebut nanti adalah Z. Z, impedansi. Berarti nanti Z, berarti kalau dari segitiga itu Z itu sama dengan apa? Dari segitiga itu. Bisa disebutkan? Z sama dengan ya plus XL min XC kuadrat. Iya. Ini ya. Nah, ini kan dari Pitagoras itu. Ya, jadi Z itu bisa dipahami secara fasor, dari dengan fasor, nilai Z itu bisa dipahami adalah gabungan atau seperti hambatan total gitu ya. Hambatan gabungan dari R, L dan C pada rangkaian seri RLC dihubungkan dengan arus bolak-balik. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ini Bapak clear dulu. Ini ya. Nah, ini ada keterangan ya. Sifat rangkaian tadi udah ya. Kemudian impedansi ini ya. Impedansi adalah efek hambatan total yang diakibatkan oleh resistor R, reaktansi induktif dan XC ya. Kayak gini ya. Jadi kalau ada kumparan bisa kita tuliskan XL. Jadi nilai hambatannya gitu ya. Boleh ditulis misalkan L-nya ada, oke lah L-nya ada, ini C-nya. Tapi dia juga ada nilai XL-nya, ada nilai XC-nya, kira-kira gitu ya. Nah, nilainya ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi seperti hambatan total, dari diagram fasornya bisa kita pahami itu adalah membentuk sudut saling tegak lurus antara R dengan XL min XC-nya. Ya. Tegangan dan kuat arus. Ini rangkaian seri RLC, kuat arus pada masing-masing komponen, kan arusnya sama ya, seri. Arusnya bisa ditulis arus efektif, berarti kalau arus efektif, V efektifnya dibagi dengan Z. Loh, kenapa di Z? Tadi R atau XL Pak atau XC? Karena sekarang hambatan totalnya adalah Z. Ya, tetap pakai hukum Ohm adalah arus, adalah tegangan dibagi dengan hambatan total. Nah, pada kasus ini, pada rangkaian seri RLC, hambatan totalnya sekarang adalah Z. Ya, sehingga di sini I efektif sama dengan V efektif dibagi dengan Z atau impedansi. Nah, kalau ditanya I maksimumnya, tinggal ganti. I maksimum berarti pasangannya dengan V maksimum dibagi dengan Z. Jadi ya, hambatannya nggak ada hambatan maksimum, nggak ada hambatan minimum, hambatannya sama. Gitu. Persamaan tegangan maksimum pada masing-masing komponen.
Nah, kalau ditanya tegangannya pada masing-masing komponen, tinggal masing-masing dikali dengan arus dan nilai hambatan masing-masing. Ya kayak waktu belajar rangkaian arus arah, V1 I dikali R1, V2 I kali R2 ya kalau di seri. Nah, ini juga katakan tegangan maksimum, berarti I-nya dipakai I maksimum. Ya, VR-nya sama dengan I kali R, VL-nya I kali XL, VC-nya I kali XC. Ya, jadi harusnya dikali dengan masing-masing nilai tahanannya atau nilai hambatannya masing-masing. Kemudian resonansi rangkaian seri RLC. Nah, kita kayaknya bab ini habis nih. Kali ini habis aja nih. Jadi minggu depan tinggal latihan-latihan soal untuk bab-bab yang sebelumnya ya. Review-review ya. Resonansi rangkaian RLC. Nah, resonansi adalah peristiwa di mana dua frekuensi dari dua peristiwa adalah sama. Resonansi ya. Misalkan ada pemancar radio frekuensi 102,2 per amperes ya kan. Nah, kita punya radio, kita punya rangkaian penala ya, rangkaian osilator bisa menangkap rangkaian frekuensi di 102 MHz. Nah, berarti antara pemancar radio frekuensinya dengan frekuensi yang ada di rangkaian penerima di radio tadi terjadi resonansi. Gitu ya, terjadi resonansi akibatnya si gelombang daripada radio itu ditangkap oleh rangkaian, kemudian diambil dan seterusnya bisa diperbesar suaranya kira-kira gitu ya. Keluarlah jadi siaran radio. Kayak gitu ya. Nah, resonansi ini bisa terjadi ya karena ada rangkaian seri RLC. Ya. Nah, resonansi pada prinsipnya adalah terjadi ini ya, frekuensi sama gitu ya. Resonansi suatu rangkaian dapat digunakan untuk menangkap sinyal pada frekuensi tertentu. Nah, resonansi ini terjadi pada kondisi nilai XL sama dengan XC. Ya, rangkaian seri RLC terjadi jika nilai XL-nya sama dengan XC. Nah, berarti kalau XL sama dengan XC, kalau kita mau turunkan persamaannya, berapa besar frekuensi resonansi pada rangkaian itu, maka kita turunkan XL sama dengan XC, XL itu adalah omega kali L, XC adalah 1 per omega kali C, kemudian omega itu adalah 2πf, masing-masing diganti, gitu kan. Kemudian dikalikan silang, tinggal aljabar saja gitu ya. Nah, tinggal diselesaikan bahwa nilai F, frekuensi resonansi adalah 1 per 2pi akar L kali C. 1 per 2pi akar L kali C. Gitu ya. Jadi nilai L, XL harus sama dengan XC, ini syarat terjadinya resonansi. Jadi dari persamaan ini kita bisa pahami bahwa dengan mengubah nilai L atau dengan mengubah nilai C, maka frekuensi bisa berubah. Maka pada radio itu, radio yang analog ya, yang zaman dulu itu C-nya yang dirubah saat kamu memutar radio itu, nilai C-nya. Itu Farco ya, variabel kondensator, itu yang dirubah. Itu radio analog ya zaman dulu. Kalau sekarang kan radio digital gitu kan. Rangkaian digital. Otomatis dia kan tinggal klik gitu kan, dia nyari sendiri frekuensinya. Digital dia pakai software gitu kan. Kalau yang analog kan nggak ada softwarenya gitu kan. Jadi diputer nanti nilai kapasitornya berubah, menimbulkan frekuensi resonansi pada rangkaian tersebut. Ya, nilai frekuensinya bisa berubah. Gitu ya, jadi frekuensi resonansi 1 per 2pi akar L per C dalam satuan Hertz. Oke, lanjut, kemudian faktor daya ya, rumusin ngomong duluan. Daya dan faktor daya. Daya pada rangkaian suatu arus bolak-balik adalah daya rata-rata yang dipasok ke dalam resistor yang besarnya dinyatakan sebagai berikut. P adalah V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Ya. P V efektif dikali I efektif cos theta. Jadi P di sini adalah daya yang dipasok gitu ya. Atau yang dipasok itu yang dimiliki lah gitu ya. Jadi yang disebut dengan daya rangkaian arus bolak-balik adalah daya yang dimiliki oleh si resistor yang ada dipasok ke dalam resistor. Seperti contohnya atau analogi seperti pemanas air gitu ya. Itu dayanya itu ada hambatannya gitu kan. Dayanya itu adalah kalau kita hitung adalah I kuadrat kali R gitu ya. Jadi dayanya itu berasal dari resistor gitu ya. Kan ada kawat gitu kan. Kawat dia punya hambatan itulah yang disebut dengan elemen pemanasnya. Jadi energinya itu atau daya itu berasal dari elemen pemanas itu. Daya yang dipasok di resistor itu.
Ya, jadi pada rangkaian arus bolak-balik juga sama. Daya pada rangkaian arus bolak-balik ada daya rata-rata yang dipasok ke dalam resistor yang besarnya ini ya. V efektif kali I efektif dikali cos theta. Dengan cos theta adalah disebut dengan faktor daya. Yang besar adalah R per Z. Ini juga bisa dipahami dari fasor tadi gitu ya. R per Z atau VR per V. Ya. Cos theta ini disebut dengan faktor daya. Jadi kalau dilihat dari rumusnya faktor daya itu R per Z. Perbandingan antara R per Z. Ya, VR per V. Ya, seperti ada ini ya. Ya R nilai hambatannya saja, Z nilai totalnya. Jadi seperti kayak efisiensi lah gitu ya. Faktor daya 0, berapa nih gitu kan. Berapa persen nih gitu ya. Jadi seperti perbandingan daya output per daya input lah kira-kira gitu ya. Ini outputnya, inputnya tuh totalnya ini kan gitu ya. Mirip seperti itu. Itu disebut dengan faktor daya. Nilainya 0,an biasanya. 0,an. Cos theta disebut dengan faktor daya. Duh, cepetan, sorry. Gitu ya, cos theta disebut dengan faktor daya. Udah sampai sini. Selesai bab ini. Berarti hari ini kita selesai ya. Nah, coba kita beberapa nomor. Satu atau dua nomor ya kayaknya. Habis ini pelajaran siapa? Raihan, Akbar? Pelajaran siapa habis ini? Ekonomi Pak, Pak Ape. Pak Ape? Iya. Udah ada belum? Udah ada bilang ya. Nah, kita coba jawab nih. Manakah grafik yang menyatakan gelombang sinus tegangan arus terhadap waktu dalam rangkaian RLC yang bersifat kapasitif? Nah, yang bersifat kapasitif berarti kan XC-nya lebih besar daripada XL. Kapasitif. Berarti yang mendahului siapa? I. Mendahului V. Nah, tapi tidak 90 derajat gitu ya. Berarti yang mana nih yang tepat nih? Yang A apa nih? Yang A tepat nggak? Enggak, Pak. Ini resistif. Yang A resistif, salah ya. Yang B Yang B induktif. induktif, betul ya. Yang B induktif. Kemudian yang C Kapasitif. ya, yang C ini kapasitif, I-nya mendahului. Ya. Kalau yang ini induktif lagi nih ya. Ini induktif lagi yang D. Dulu yang ini, ini nggak ada namanya nih. Dia berlawanan fase. Itu ya, gampang ya. Lanjut. Nah, ini hitungan nih. Hitungan satu nomor lah ya, hitungan nih. Terakhir lah. Sumber arus berapa? Gimana? Saya mau nanya nomor yang tadi, Pak. Oh ya. Sebentar, baik. Apa Sam yang mau ditanya Sam? Kan tadi kalau yang bersifat kapasitif kan yang I-nya mendahului V, Pak. Ya. Kalau itu kenapa bukan yang B, Pak? Kan itu I-nya ngedahuluin V. Kalau yang B itu I-nya yang garis penuh. Sam lihat ini nih ujungnya nih. Ini kan V nih. V putus-putus, lihat V-nya mulai dari atas. I-nya di sini nih. Berarti ini I tertinggal, bukan I mendahului, Sam. Oke? Oh, dilihatnya bukan dari ujungnya ya, Pak? Oh, dari ini, dari awal, dari nilai T sama dengan 0-nya di sini nih. T sama dengan 0 dari sini nih. Oke? Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan. Berarti amplitudo tegangan berarti ini V maksimum. Dan frekuensi sudut. Berarti F-nya ya. Mengalir melalui hambatan R, kapasitor, C ya. Berarti ini nilai C-nya yang disusun seri. Jadi ini cuma ada R dengan C. Jadi kalau digambar ini R, ini C gitu kan, digambar gini. Nah, berarti L-nya gimana, Pak? Nanti kalau ada ketemu XL, ketemu VL gitu ya, maka tinggal dinolkan saja. Jadi persamaannya pakai persamaan seri LLC, tapi ambil besaran-besaran XL atau VL itu 0, karena di sini L-nya tidak ada, hanya ada R dengan C. Ditanya adalah kuat arus yang melalui kapasitor, berarti I-nya ya. Berarti I-nya untuk mencari I berarti kan apa namanya, V-nya gitu kan, dibagi dengan Z. Maka kamu harus cari Z-nya dulu. Berarti karena Z tadi kalau kita tulis persamaannya kan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, karena di sini L-nya tidak ada, maka tulis saja 0. Ya, berarti di situ XL-nya sama dengan 0 karena tidak ada. Jadi nanti persamaannya jadi tinggal
R kuadrat plus XC kuadrat. Ya kan, min XC dikuadrat kan min kali min jadi plus ya. Ya udah, berarti kamu cari dulu XC-nya di sini aja ya. XC-nya berarti 1 per omega kali C. 1 per omeganya 2 PF ya. 2 PF, F-nya 25. C-nya berarti 100 per Pi. Berapa jadi nih XC-nya nih? Pi-nya coret. 10 pangkat min 6, Pak. 10 pangkat Ini ya, Pak, satuan itu. C. C-nya mikro ya. Oke. Terburu-buru di sini saudara-saudara. Untung ada Timothy ya. Jadi Ya, Pak. min 4 aja ya tim ya. Langsung ya. Mikro ini ya, mikro dijadikan farad 100 kalikan 10 pangkat min 6 jadi 4. Jadi ini kata 10 pangkat 4 dibagi 50 gitu kan. Jadi berapa? 200 ya? 200 ya? Ya enggak? Benar nggak sih 200? 100 bagi 5. 200 ya, benar ya? Kalau salah ya berarti nggak benar. Kalau salah nggak benar berarti. Berarti Z-nya bisa kita hitung, R-nya berapa tuh? 200 kuadrat. X-nya 200. Berarti 200 akar 2 ini kan? 200 akar 2 ohm. Ya udah, harusnya berarti V-nya dibagi Z-nya. Udah, gitu kan. V-nya berapa tadi? 200 ya. Per adalah Z-nya 200 akar 2. Udah, berarti 200 coret seperakar 2 atau langsung akar 2 per 2 ya. Ampere. Oke? Sama ya. Oke, cukup dulu ya. Papi udah join belum? Luring, Pak. HP. Oh, luring. Oke. Udah. Tugasnya Bapak juga banyak kerjaan nih ya. Jadi ada penilaian kepala sekolah gitu kan. Jadi sibuk lah, banyak yang disiapin lah gitu. Oke, cukup sampai sini. Berarti minggu depan kita coba review untuk bab-bab sebelumnya ya. Jadi pokoknya ulangan kita sampai bab ini gitu ya. Ulangan sampai bab ini. Oke, sampai sini. Mohon maaf kalau kekurangan. Bapak undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.